Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salva Zaya Putrilavita dari kelas AB semester 2. Di sini saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang lipid. Pertama-tama kita akan masuk ke bab pendahuluan. Lipid adalah kelompok senyawa organik biomolekul yang secara kimia bersifat hidrofobik atau tidak suka air, atau amfipatik, memiliki bagian yang suka air dan tidak suka air. Istilah lipid berasal dari bahasa Yunani lipos yang berarti lemak. Lipid bukan merupakan polimer sejati seperti protein atau asam nukleat, melainkan sekelompok molekul yang disatukan oleh sifat kelarutannya, yaitu larut dalam pelarut organik nonpolar seperti eter, klorofrom, benzena, dan aseton, dan tidak larut atau sulit larut dalam air. Secara kimiawi, lipid sebagian besar tersusun dari unsur karbon atau unsur C, hidrogen, dan oksigen. Kemudian klasifikasi lipid ada 3. Yang pertama yaitu lipid sederhana, ester yang terbentuk dari asam lemak dengan beberapa gugus alkohol. Contohnya seperti trigliserida atau lemak dan minyak. Bentuk ester asam lemak dengan gliserol. Kemudian yang kedua itu lilin, bentuk ester asam lemak yang memiliki berat molekul besar dengan bentuk alkohol monohidrat. Yang kedua yaitu ada lipid kompleks. Lipid kompleks adalah ester yang terbentuk dari asam lemak yang mengandung gugus lain yang teradisi pada gugus alkohol atau asam lemak. Lipid kompleks sendiri itu yang pertama ada fosfolipid, yang berarti lipid yang mengandung residu asam fosfat. Molekul ini mengandung basa nitrogen dan substituen lainnya, misalnya seperti gliserofosfolipid yang memiliki gugus alkohol berupa gliserol, dan sphingofosfolipid memiliki gugus alkohol berupa sphingosine. Yang kedua yaitu ada glikolipid. Glikolipid adalah lipid yang mengandung asam lemak, sphingosine, dan karbohidrat. Yang ketiga yaitu ada lipid kompleks lainnya seperti sulfolipid, amilolipid, dan lipoprotein. Kemudian yang ketiga yaitu ada lipid prekursor dan derivat. Contohnya yaitu lipid kategori ini adalah asam lemak, gliserol, steroid, aldehid lemak, keton bodies, lipid yang terlarut dalam vitamin dan hormon. Kemudian ada struktur lemak. Struktur lemak itu terbagi menjadi 2, ada yang struktur asam lemak jenuh dan ada asam lemak yang tak jenuh tunggal. Kemudian ada identifikasi lipid. Yang pertama yaitu uji ketidakjenuhan. Uji ketidakjenuhan digunakan untuk mengetahui asam lemak yang diuji apakah lemak termasuk asam lemak jenuh atau tidak jenuh dengan menggunakan reaksi Biot-Hulb. Biot-Hulb ini digunakan sebagai indikator perubahan asam lemak yang diuji dengan ditambahkan kloroform sama banyaknya. Kemudian tabung dikocok sampai bahan larut. Setelah itu tetes demi tetes bereaksi Biot-Hulb dimasukkan ke dalam tabung sambil dikocok, dan perubahan warna yang terjadi terhadap campuran diamati. Kemudian asam lemak jenuh dapat dibedakan dari asam lemak tak jenuh dengan cara melihat strukturnya. Asam lemak tak jenuh memiliki ikatan ganda pada gugus hidrokarbonnya. Reaksi positif tidak jenuh asam lemak ditandai dengan timbulnya warna merah pada asam lemak. Lalu warna kembali lagi ke warna awal kuning bening. Warna merah yang kembali pudar menandakan bahwa terdapat ikatan rangkap pada rantai hidrokarbon asam lemak. Kemudian trigliserida yang mengandung asam lemak yang mempunyai ikatan rangkap dapat diadisi oleh golongan halogen. Pada uji ketidakjenuhan, reaksi Biot-Hulb akan mengoksidasi asam lemak
yang mempunyai ikatan rangkap pada molekul menjadi berikatan tunggal. Warna merah muda yang hilang selama reaksi menunjukkan bahwa asam lemak tak jenuh telah mereduksi friksi ion Hubble. Berikut adalah contoh uji ketidakjenuhan minyak kelapa dan margarin. Untuk sampelnya menggunakan 2 sampel, yaitu ada minyak kelapa dan margarin, di mana sebelum direaksikan untuk minyak kelapa dia berwarna kuning bening, dan sesudahnya yaitu dia berwarna pink bening kemudian menjadi putih bening, menandakan bahwa dia jenuh. Kemudian untuk margarin dia dari awal berwarna kuning dan sesudah direaksikan tetap berwarna kuning, yang menandakan bahwa dia tidak jenuh. Percobaan ini dilakukan untuk menentukan kejenuhan suatu lemak. Pada hasil percobaan, minyak kelapa memberikan hasil positif mengandung asam lemak jenuh yang ditandai dengan hilangnya warna merah muda, sedangkan margarin memiliki kandungan asam lemak tidak jenuh karena warna margarin tetap berwarna kuning. Selanjutnya yaitu ada uji acrolein. Dalam uji ini terjadi dehidrasi gliserol dalam bentuk bebas atau dalam lemak atau minyak menghasilkan aldehid akrilat atau acrolein. Uji acrolein digunakan untuk menguji keberadaan gliseril atau lemak ketika lemak dipanaskan setelah ditambahkan agen perhidrasi atau KHSO4 yang akan menarik air. Maka bagian gliserol yang terdehidrasi ke dalam bentuk aldehid tidak jenuh atau dikenal sebagai acrolein, yaitu CH2CHCHO yang memiliki bau seperti lemak terbakar dan ditandai dengan asap putih. Contoh sampelnya ada minyak kelapa dan margarin. Pada percobaan ini digunakan sampel minyak kelapa dan gliserol bertujuan untuk menunjukkan bahwa minyak mengalami dehidrasi yang akan menimbulkan acrolein. Dari hasil percobaan, kedua sampel memiliki bau yang tengik menyengat setelah digunakan uji acrolein. Ketengian dari kedua sampel disebabkan oleh adanya reaksi antara molekul oksigen dengan asam lemak berikatan ganda. Ketengian juga terjadi bila triacylglycerol yang mengandung asam lemak tak jenuh mengalami proses oksidasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang uji reaksi pada lipid. Uji reaksi pada lipid sendiri yaitu ada 4. Yang pertama ada reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis lemak dapat terjadi bila ada air dan pemanasan. Hidrolisis lemak dapat terjadi pada lemak jenuh atau lemak tak jenuh. Mula-mula lemak akan terhidrolisis membentuk gliseril dan asam lemak bebas. Kemudian akan terjadi reaksi lanjutan yang menyebabkan pemecahan molekul gliseril dan asam lemak bebas. Dengan pemicu proses pemanasan, lemak atau trigliserida terhidrolisis membentuk asam lemak bebas dan gliserol. Pada suhu pemanasan terlalu tinggi, ikatan pada gliseril dapat pecah sehingga menyebabkan lepasnya 2 molekul air dan membentuk senyawa acrolein. Acrolein bersifat volatil dan membentuk asap yang dapat mengiritasi mata. Berikut adalah contoh dari struktur reaksi hidrolisis. Kemudian ada reaksi hidrogenasi. Reaksi hidrogenasi adalah reaksi adisi hidrogen ke dalam rantai asam lemak tak jenuh pada sisi karbon yang mengandung ikatan rangkap. Reaksi hidrogenasi mengubah bentuk lemak tak jenuh menjadi lemak jenuh. Reaksi hidrogenasi dapat dipercepat dengan proses pemanasan dan adanya katalisator misalnya seperti nikel. Kemudian yang ketiga ada reaksi penyabunan. Reaksi penyabunan terjadi apabila lemak, misalnya gliseril palmitat atau tripalmitin, dipanaskan dengan adanya alkali atau sodium hidroksida yang menyebabkan ester gliseril terkonversi menjadi garam, Na-palmitat dan gliseril. Asam garam lemak berantai panjang ini disebut sabun sehingga reaksinya disebut dengan reaksi penyabunan.
Berikut adalah contoh dari reaksi penyabunan. Kemudian yang terakhir ada reaksi esterifikasi, di mana minyak dan lemak merupakan ester yang dibentuk dari gliserol dan asam lemak yang terkadang memiliki gugus hidroksil. Suatu ester dapat dibentuk secara langsung antara asam karbosilat dengan alkohol yang disebut dengan reaksi esterifikasi yang bertujuan untuk mengubah asam lemak dari trigliserida menjadi bentuk ester. Reaksi ini dilakukan melalui reaksi kimia yang disebut dengan esterifikasi, yaitu pertukaran ester yang didasari atas prinsip transesterifikasi Friedel-Crafts, sehingga melalui proses ini hidrokarbon rantai pendek dalam asam lemak dapat mengakibatkan bau yang tidak enak. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka yang kami gunakan ada 3, yaitu dari Mamuja, Lipida Ustratres, dan Fitriana YNA dan Fitriana SA 2019 uji lipid pada minyak kelapa, margarin, dan gliserol. Yang ketiga ada Sartika RAD tahun 2008, pengaruh asam lemak jenuh dan tidak jenuh dan asam lemak trans terhadap kesehatan. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Salva Zia Putra Vita pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.